Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah watma'annat qulubuhum bit tauhid. Walladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id walladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iya ila al-haqqi bi idnihi wa sirajan muniran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang paling utama dan yang harus kita utamakan sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat begitu banyak nikmatnya dan kemudahan yang telah Allah berikan, kita masih dapat menuntut ilmu bersama-sama dalam keadaan yang cukup bisa dikatakan sulit di masa-masa pandemi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Karena berkat izin Allah dan juga ketabahan dan kesungguhan beliau dalam menegakkan dan menyebarkan syiar-syiar Islam, maka hingga saat ini Islam bisa tegak dan terus berkembang di seluruh dunia. Ketika berbicara soal zikir, yang terlintas dalam pikiran kita biasanya adalah gambaran seorang yang duduk bersila di dalam masjid, bertunduk khusyuk dengan rangkaian biji-biji tasbih di tangan untuk menghitung jumlah lafaz zikir yang meluncur dari lisannya. Padahal zikir itu bukan seperti itu. Menurut para ulama, kata zikir kalau ditilik dari sisi bahasa, maknanya tidak lepas dari 3 cakupan. Yang pertama, zikir itu adalah lawan kata lupa. Yang kedua, zikir itu bermakna suatu yang mengalir di lisan. Yang ketiga, zikir bermakna kemuliaan dan kemasyhuran. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh hamba-hambanya atau makhluk-makhluk ciptaannya untuk selalu senantiasa berzikir. Karena perbedaan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu bedanya ibarat orang hidup dan orang mati. Beberapa penggalan ayat berikut perlu kiranya kita renungkan bersama. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran surat Ali Imran ayat 191. Allah menyuruh hambanya untuk banyak-banyak berzikir dengan berbagai ganjaran yang telah disiapkan. Allah menyebutkan perintah ini dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Allah juga menyebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Allah juga memerintahkan hambanya untuk berzikir dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. "Wa dzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia, terkadang manusia yang notabene-nya sudah diciptakan Allah dengan perangkat yang jauh lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, yaitu akal. Terkadang kita bisa kalah ketakwaannya, bisa kalah mulia dari seekor semut. Menakjubkan bukan? Ternyata seekor semut tak pernah absen berzikir kepada Allah. Begitu juga kata, burung, semua jenis hewan, pohon, tumbuhan-tumbuhan, gunung, langit, bumi, dan semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini senantiasa berzikir kepada Allah tiada henti, setiap saat, sepanjang waktu. Sebagaimana firman Allah, "Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum."
Innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ironisnya, banyak di antara kita yang sering lupa dan kesalahan ini sering berulang-ulang. Yang pertama adalah menyia-nyiakan waktu. Daripada menyia-nyiakan waktu, mending kita menghabiskan waktu kita untuk berzikir, senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah. Yang kedua, membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Daripada mulut kita ini kotor dengan ucapan yang tidak hal-hal yang tidak berguna, lebih baik kita bersihkan mulut kita ini dengan zikir-zikir, senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga, memberikan porsi perhatian terlalu besar terhadap masalah-masalah sepele. Padahal kalau kita pikirkan lagi, kalau masalah cuma sepele itu buat apa gitu dibesar-besarin kan? Daripada kita membesar-besarkan masalah yang sepele, mendingan kita berzikir kepada Allah. Daripada ngabisin waktu kan buat masalah-masalah sepele. Padahal manfaat-manfaat zikir itu sangat banyak. Dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan sekitar 80 faedah zikir. Di antaranya sebagai berikut. Saya tidak akan menyebutkan semuanya karena 80 itu banyak banget ya. Yang pertama zikir dapat mengusir setan dan menghancurkan setan. Yang kedua, zikir menyebabkan Allah memberikan ridhonya. Zikir menghapus kesedihan dan kegundah gulanaan dalam hati. Zikir menjadikan hati bahagia dan ceria. Zikir menyinari wajah dan kalbu. Zikir mendatangkan rezeki. Zikir juga mendatangkan kewibawaan. Zikir akan mendatangkan sikap merasa selalu diawasi Allah, atau biasa disebut muraqabah. Berzikir. Jika kita selalu berzikir dan mengingat Allah, niscaya Allah juga selalu akan mengingat kita. Seperti dalam hadis Rasulullah, ingatlah kamu kepada Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengingatmu di saat engkau sulit. Daripada waktu kita terbuang sia-sia untuk mengeluarkan topik yang tidak bermanfaat, lebih baik kita ambil kendali diri dan mulai berzikir, menyebut-nyebut asma ilahi. Mari kurangi canda tawa dan canda gurau kita yang sering kali berlebihan. Sebab semua itu akan membuat hati kita semakin keras, membatu, dan bahkan bisa sampai mati dan lalai dari zikir. Berzikir tidak perlu menggunakan biji-biji tasbih, lebih baik menghitung bacaan zikir dengan jari-jari tangan. Selain lebih praktis, hati relatif lebih aman dari penyakit riak dan takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar senantiasa membasahi bibir kita. Hendaknya membasahi bibir kita dengan zikir. Ia mengatakan, hendaknya lisanmu selalu basah oleh zikrullah. Perbedaannya, tadi udah kan perbedaan orang yang senantiasa berzikir dan tidak pernah berzikir. Kalau diibaratkan lagi, zikir bagi hati itu ibarat ikan bagi air. Kalau ikan gak ada air gimana coba ikan? Pasti kan pada kelepek gitu kan mati. Nah kalau zikir begitu juga hati. Hati tanpa zikir juga lama-lama akan kering, kerontang, terus lama-lama mati. Kalau zikir udah mati, kalau hati udah mati, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan nikmat-nikmatnya untuk memberikan kita kesempatan agar kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah, karena zikir adalah makanan utama bagi ruh dan hati manusia. Seperti yang saya katakan tadi, layaknya ikan yang tidak bisa hidup tanpa air. Sebelum saya mengakhiri kultum yang saya sampaikan, saya akan membacakan sebuah quotes. Bukan, ini hadis, kutipan hadis. Orang-orang yang berlisan basah karena mengingat Allah akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Jadi marilah kita sebagai makhluk ciptaan Allah dan sebagai orang muslim khususnya, orang yang beriman, senantiasa membasahi bibir-bibir kita dengan bacaan-bacaan zikir agar senantiasa basah. Agar kita saat memasuki surga dengan keadaan tertawa. Dan juga jangan terlalu banyak tertawa, karena
jangan terlalu banyak tertawa di dunia ini ya, karena tertawa dapat mematikan hati. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.